Bab 6073. Pada pukul 10 pagi, sebuah jet pribadi yang diubah dari Boeing 7478 mendarat di Bandara Aurous Hill. Setelah Steve, pewaris keluarga Rothschild, tiba dengan pesawat yang sama bersama rombongannya. Mereka menyelesaikan prosedur masuk bea cukai secepat mungkin. Staf keluarga Rothschild di Tiongkok telah lama menunggu di sini. Meski Steve belum tahu kapan dia akan mengambil alih kekuasaan. Di mata orang lain, dia adalah wakil sebenarnya dari seluruh keluarga Rothschild. Dia adalah orang nomor 2, jadi mereka tentu sangat menghormatinya. Ketika Steve meninggalkan bandara, sudah ada armada Cadillac yang menunggu tamu negara di luar bandara. Kendaraan ini semuanya merupakan mobil kepresidenan yang sama yang dipesan oleh keluarga Rothschild dari Amerika Serikat. Meski tampilannya tidak semewah dan senyaman Rolls-Royce, harga masing-masing mobil ini lebih mahal dibandingkan Rolls-Royce Phantom. Faktanya, keluarga kaya raya telah meninggalkan Rolls-Royce. Pemilik Rolls-Royce saat ini sebagian besar adalah generasi muda kaya kedua. Atau anak muda yang tiba-tiba menjadi kaya dengan berspekulasi di koin atau media mandiri. Setelah Steve menaiki Cadillac anti peluru dan tahan ledakan, dia langsung memerintahkan penanggung jawab resepsi, pergi ke rumah klasik. Orang yang bertanggung jawab bergegas dari East Cliff kemarin dan tidak mengenal Aurous Hill. Tapi dia pergi ke Classic Mansion. Dia sudah mempelajari rutenya dengan cermat. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Baik Pak, ayo langsung ke Classic Mansion." Saat ini, Classic Mansion telah menghentikan bisnisnya. Tempat parkir dijaga oleh personel yang berdedikasi, dan tidak ada mobil yang diizinkan masuk. Orville mengantar Charlie dan Isaac ke Classic Mansion terlebih dahulu. Setelah memarkir mobil, Charlie melangkah ke gerbang Classic Mansion dan berkata kepada Orville di sampingnya, "Orville, kamu adalah tuan rumahnya, dan kami akan dijamu olehmu nanti. Anda menerimanya di sini, dan ingat, tidak peduli berapa banyak orang yang datang ke pesta mereka, hanya Steve yang boleh masuk." "Baik, Tuan Wade." Orville mengangguk dengan berat lalu berkata, "Ya. Tuan Wade, mobil bisnis yang Anda minta saya persiapkan sudah diparkir di pintu belakang." "Oke." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Ingat, kamu tidak perlu terlalu sopan pada Steve ini. Jangan sampai dia benar-benar mengira dia adalah tamu terhormat." Orville mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, jangan khawatir." Charlie menyapa Isaac dan berkata, "Chen tua, ayo kita pergi ke kamar pribadi dan menunggu." Orville buru-buru berkata, "Tuan Wade, izinkan saya mengantar Anda dan Tuan Chen ke atas." Charlie tersenyum dan berkata, "Ini bukan pertama kalinya di sini, jadi tidak perlu repot." Orville mengangguk, "Kotak berlian, Anda tahu pasti." Charlie dan Isaac melangkah ke atas, sementara Orville tetap di lantai pertama untuk menunggu. Sesampainya di kotak, Charlie langsung duduk di kursi utama menghadap pintu. Dan kemudian berkata kepada Isaac, "Chen tua, duduklah di sebelah kiriku." "Oke, Tuan muda." Isaac mengangguk dengan hormat lalu duduk di sisi kiri Charlie. Isaac yang baru saja bergegas kembali ke Aurous Hill hari ini tidak mengetahui niat keluarga Rothschild. Dia bertanya dengan gugup, Guru, adakah yang harus saya perhatikan saat bertemu orang ini?" "Perhatian?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang memerlukan perhatian khusus. Ingatlah untuk tidak menganggapnya terlalu serius." Isaac sedikit terkejut, lalu mengangguk dengan berat. "Baiklah, Tuan muda, saya mengerti." Tak lama kemudian, konvoi Cadillac melaju dari persimpangan tepat di depan Classic Mansion. Ketika Orville melihat konvoi tersebut, dia meminta anak laki-laki di tempat parkir untuk mengangkat tiang agar konvoi dapat masuk. Setelah iring-iringan mobil memasuki tempat parkir satu demi satu, lebih dari 10 pengawal berjas hitam segera keluar. Begitu keluar, mereka langsung mengepung mobil Steve dengan postur profesional dan melihat sekeliling dengan waspada. Seorang pria kulit putih berambut pirang berjalan menuju Classic Mansion. Dan Orville juga keluar menemuinya saat ini. Pria kulit putih pirang itu tampak seperti agen CIA, melihat ke kiri dan ke kanan dengan waspada. Dan berbisik melalui mikrofon walkie-talkie yang dipakainya. "Semuanya, tetap di tempat kalian berada, hati-hati." Saat dia mengatakan itu, Orville sudah tiba di depannya. Dia melihat Orville dari atas ke bawah dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda penanggung jawab Classic Mansion?" Jika Charlie tidak menyapa Orville terlebih dahulu,
Orvel mungkin akan ketakutan dengan postur pria di depannya. Tapi dia sudah mengetahui identitas Steve dan perjalanannya yang akan datang ke peternakan anjing. Jadi dia sama sekali tidak menganggap serius pria di depannya, dan hanya berkata dengan nada menghina. Siapa penanggung jawabnya? Saya bos di sini. Setelah itu, Orvel mengangkat alisnya dan bertanya. Bagaimana denganmu? Apakah Anda petugas keamanan yang bertanggung jawab atas iring-iringan mobil ini? Pria itu tidak menyangka akan diberi gelar sebagai penanggung jawab keamanan, dan berkata dengan nada tidak senang. Saya dari keluarga Rothschild. Konsultan keamanan pernah bekerja untuk C. Berhenti berbicara. Orvel mengulurkan tangannya untuk menyela, dan berkata dengan tenang. Saya datang ke sini secara pribadi hanya untuk bertemu dengan seorang tamu bernama Steve Rothschild. Karena kamu tidak, maka tidak perlu. Berhentilah bicara omong kosong denganku. Bos kami sedang menunggu di atas dan menyuruh Steve untuk berhenti pamer di dalam mobil dan keluar dari mobil dan ikuti saya. Setelah itu, Orvel mengabaikan tatapan kesal orang lain dan melanjutkan. Itu benar. Hanya dia yang bisa memasuki gerbang Classic Mansion. Dan tidak ada orang lain yang diperbolehkan masuk, juga tidak diperbolehkan meninggalkan tempat parkir. Pihak lain sudah sedikit marah, dan ketika dia mendengar ini, dia menjadi semakin marah, dan langsung berkata dengan marah. Kamu hanyalah pemilik sebuah restoran belaka. Siapa yang memberimu modal untuk berani bicara seperti ini padaku? Tahukah Anda betapa pentingnya keselamatan Tuan Rothschild? Orvel berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, bosku sudah menunggu di atas. Jika bos tidak bisa bangun, beri saya pesan singkat. Steve yang berada di dalam mobil mendengarkan dengan jelas percakapan antara pengemudi dan bodyguard melalui sistem intercom di dalam mobil. Orvel seperti ini ketika dia mendengarnya mengatakan itu. Jelas bahwa dia tidak siap memberikan konsesi apapun. Jadi dia segera membuka pintu mobil dan keluar. Konsultan keselamatan hendak berdebat dengan Orvel ketika dia melihat Steve langsung keluar dari mobil. Dia dengan cepat berbalik dan berlari ke arahnya dan berkata, Tuan, Anda tidak bisa naik sendiri, kami tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Steve melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Karena Tuan Wade adalah tuan rumahnya, keamanan terjamin. Tunggu saja aku di sini. Pria itu buru-buru berkata, Tuan, ini. Bab 6074. Steve menyela dia. Oke, tidak perlu dikatakan lagi. Ini adalah wilayah Tuan Wade. Anda harus cukup hormat untuk meminta orang-orang Anda kembali ke mobil dan menunggu. Kamu tidak diperbolehkan keluar dari mobil sampai aku keluar. Steve tahu betul bahwa meskipun pengawal yang dibawanya semuanya adalah agen top. Tapi semuanya sia-sia di depan Charlie. Belum lagi mereka tidak memenuhi syarat untuk memegang senjata di Tiongkok. Dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya sangat berkurang. Dalam situasi ini, jika Charlie benar-benar ingin menghukumnya, tidak ada bedanya apakah mereka ada di sana atau tidak. Daripada melakukan ini, lebih baik dia naik dan mengikuti bos Classic Mansion di depannya. Melihat desakan Steve, konsultan keamanan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi dia melepas walkie-talkie dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Steve. Pak, jika Anda butuh sesuatu, tekan tombol merah di atas dan kami akan tiba tepat waktu. Tidak dibutuhkan. Steve melambaikan tangannya. Jika saya membawa ini, Tuan Wade pasti akan salah paham. Setelah mengatakan itu, Steve tidak berkata apa-apa lagi padanya dan langsung mendatangi Orvel dan berkata sambil tersenyum. Halo, saya Steve, tolong bawa saya menemui Tuan Wade. Orvel mengangguk, ikuti aku. Steve mengikuti Orvel ke Classic Mansion dan sampai ke pintu kotak berlian. Pintu kotak terbuka saat ini. Jadi sekilas dia bisa melihat Charlie duduk tepat di seberang pintu. Jadi, dia buru-buru menyapanya dengan senyuman, dan berkata dengan nada menyanjung. TN menyeberang. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan berkata. Ayo, Steve, duduklah dimanapun kamu mau. Steve melihat ke meja bundar besar dengan lebih dari 10 kursi di depannya. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tidak tahu banyak tentang kebiasaan makan orang Tionghoa. Meja ini sangat besar. Jika dia duduk berhadap-hadapan dengan Charlie, dia mungkin harus berbicara lebih keras. Namun, dengan meja sebesar itu dan banyak kursi kosong,
Jika dia memaksakan dirinya untuk duduk di depan Charlie, itu akan terasa terlalu menyanjung. Tepat ketika Steve tidak tahu harus berbuat apa, Charlie langsung menepuk kursi di sebelah kanannya dan berkata sambil tersenyum. "Duduklah di sini, Steve. Meja ini terlalu besar. Dan rasanya asing untuk diduduki. Mengapa kita tidak duduk saja lebih dekat dan melihat lebih dekat?" Steve mengangguk cepat dan duduk di sebelah Charlie. Charlie lalu menunjuk ke kursi kosong di sebelah Steve dan berkata kepada Orville. "Orville, duduklah di sebelah Steve. Itu sangat familiar." Orville mengangguk, baik, Tuan Wade." Setelah Steve duduk, Charlie berkata, "Ayo, Steve, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Orang di sebelah Anda adalah bawahan saya dan bos dari Classic Manship, Tuan Orville Hong." Steve dengan cepat berkata dengan sopan, halo, Tuan Hong." Orville tersenyum, sama-sama, sama-sama." Charlie menunjuk Isaac di sampingnya dan memperkenalkan. "Ini adalah kepala pelayan keluarga Wade kami saat ini. Dia juga agen umum keluarga Wade, Tuan Isaac Chen." Steve mengangguk dan buru-buru berkata, halo, Tuan Chen. Senang berkenalan dengan Anda." Isaac juga berkata dengan sangat sopan, sama-sama." Charlie melanjutkan dan berkata kepada Orville dan Isaac. "Orville, Isaac, ini adalah pewaris dari kepala keluarga Rothschild yang terkenal, Tuan Steve Rothschild. Ada pengenalan tentang dia di ensiklopedia. Anda dapat mencari dan melihatnya." Keduanya sangat sopan dan mengatakan senang bertemu. Meskipun keduanya adalah bawahan Charlie. Dan Orville sepertinya adalah pemilik restoran. Steve tidak berani pamer sama sekali, dan berkata dengan rendah hati, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua. Kalian berdua akan datang ke Amerika. Pastikan untuk menghubungi saya dan beri saya kesempatan untuk menunjukkan ketulusan saya sebagai tuan rumah." Charlie tersenyum dan berkata, Steve memang ramah dan bersahabat. Kita harus minum sebentar lagi." Setelah itu, dia berkata kepada Orville, "Orville, biarkan pelayan menyajikan hidangan dingin dan minuman keras terlebih dahulu, dan mari kita ngobrol sambil minum." "Baik, Tuan Wade." Orville buru-buru menyiapkan hidangannya. Dan chef yang sudah menyiapkan hidangan segera meminta pelayan untuk membawakan hidangan tersebut. Hidangan dingin disajikan satu demi satu. Sebelum Steve pulih, 9 pelayan datang satu demi satu dan membawakan 8 hidangan dingin dan sebotol gin Jue Moutai antik seberat 5 pon. Tepat ketika Steve melihat botol anggur putih besar dengan ekspresi terkejut. Pelayan sudah mengisi dispenser wine di depannya. Dan kemudian menuangkan segelas anggur lagi untuknya. Setelah pelayan pergi, Charlie mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Steve, selamat datang di Tiongkok. Sesuai aturan kita, ayo minum 3 gelas bersama dulu." Steve mencium rasa minuman keras yang kuat, dan berseru, Kandungan alkohol dalam anggur ini tidak rendah, kan?" Orville tersenyum dan berkata, "53 derajat itu tinggi, kumpulan Maota yang serius." 53 derajat, Steve terkejut, berseru, "Minum saja 3 gelas dulu, Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Para tamu dapat melakukan apapun yang mereka mau. Jangan mengira aku sengaja menindasmu. Inilah aturannya di sini. Di awal makan, setiap orang minum 3 kali bersama." Charlie benar-benar tidak berbohong kepada Steve. Pembukaan 3 minuman hampir menjadi aturan di toko-toko anggur di sebagian besar kota di Tiongkok. Namun, tergantung pada jumlah rata-rata alkohol di wilayah tersebut. Kandungan alkohol dan ukuran gelas wine akan berbeda. Bagi mereka yang memiliki kapasitas alkohol tinggi, 3 gelas minuman keras berkekuatan tinggi dan setidaknya 1 atau 2 basa per cangkir. Bagi mereka yang memiliki kapasitas alkohol rendah, 3 gelas bir biasa dan minimal 150 ml per cangkir. Steve juga tahu bahwa Charlie tidak akan berbohong padanya. Tapi dia masih memiliki keraguan di hatinya dan bergumam, Saya juga menerima jamuan makan dari orang-orang Tiongkok. Tapi aku belum pernah minum seperti ini." Charlie tersenyum dan berkata, dengan statusmu, bagaimana mungkin seseorang yang mengundangmu makan malam berani memaksamu minum? Bahkan jika ada aturan seperti itu, aku tidak akan pernah menyebutkannya saat bertemu denganmu."